Record aja. Oke, nah untuk latar belakang saya coba siapa nih biar kaget ya. Mbak Hamna aja deh yang tadi nanya dari kota atau enggak. Masih ingat nggak cara buat latar belakang itu gimana? Waduh, Pak. Waduh, kenapa waduh? Udah contohnya tuh ya, ada contohnya di layar. Saya ingatnya sama seperti Mas Hasbi tadi. Gimana gimana samanya? Jadi permasalahannya apa? Heeh, Kemudian eh, solusinya. heeh. Udah dua itu aja. Iya, Pak. Oke. Kalau Mbak Juan? Ya, Pak. Hmm, Mungkin dijelaskan masalahnya apa, latar belakang kayak teori yang relevan, atau mungkin heeh, data pendukung sebagai fun fact untuk mendukung latar belakangnya itu heeh. kondisi kondisi permasalahannya seperti apa, digabungkan dengan pengetahuan dan definisi, serta kita masukkan hipotesis penelitian sementara. Iya, betul. Lumayan lengkap lah ya. Mantap ya. Nah, tapi ini ada yang satu nih yang apa ya, paling mendasar yang agak kelupaan nama semuanya. Kalau ada kita ketemu masalah nih ya, masalah itu berarti kita mau apain sih? Dicari solusinya. Nah, dicari solusinya. Artinya ada yang kita kerjakan kan ya? Iya, Pak. Jadi alasan kita melakukan penelitian ya. Iya, ya. Iya, Pak. Dan alasan itu ada setelah kita ngapain? Analisa, Pak. Analisa dari hasil literatur review Review. gitu ya. Begitulah. Nah, benar semuanya, nggak ada yang salah. Jadi latar belakang masalah ini intinya kita menjelaskan alasan terkuat kita. Nah, untuk dapetin alasan terkuatnya itu kita banyak ngambil dari atau sedikit banyaknya ya itu dari literatur review yang sudah kita lakukan. Memang di umumnya di karya ilmiah itu atau di penelitian si literatur review itu nggak ditulis duluan, nggak diungkapkan atau nggak diutarakan duluan, tapi alasan kita melakukan penelitian itu yang kita tuliskan duluan. Itu ya. Poinnya ini nggak terlalu dominan untuk menentukan apa isinya, bisa pendahuluan, bisa latar belakang gitu ya. Yang pasti pada saat setiap dimulai kita menjelaskan laporan penelitian, ini kan kalau ini contohnya proposal ya, kalau yang laporan penelitian itu adalah dalam bentuk publikasinya nih, kayak misal contoh ini. Nah, di sini juga sama ini, yang dijelaskan duluan adalah tuh alasan-alasannya nih di introduction-nya atau di pendahuluannya. Oke, kita balik ke sini dulu. Jadi kita jelaskan itu adalah ngapain sih ngejalanin penelitian yang mau dilakuin dengan tema tertentu yang udah kita tentukan itu ya. Judul itu belakangan tuh judul tuh. Jadi sekali lagi, judul tuh tidak duluan kita tentukan dan udah fix begitu. Judul itu fleksibel. Bisa jadi fixnya itu atau yang finalnya adalah di terakhir setelah penelitian kita semuanya selesai. Baru jadi judulnya. Tapi kalau topik atau tema penelitiannya dan lingkup penelitian itu udah harus difinalkan di awal. Tuh. Nah, latar belakang tadi kita menjelaskan alasan-alasan kita kenapa melakukan penelitian tersebut dengan beberapa bagian yang kita utarakan. Kalau ini, saya ini pengantar nih. Nah, baru masalah intinya dibahas di setelahnya. Ada permasalahan apa sih di tema atau topik penelitian yang diambil? Terus nanti masalah tersebut kita mau selesaikan
dengan gimana nih cara penyelesaiannya. Misal menggunakan tahapan-tahapan atau biasanya kita sebut metodenya apa, dari mulai contoh pengolahan mengambil datanya, terus pengolahan datanya. Kalau emang ada apps-nya, kita ngedevelop apps-nya pakai teknik atau metode apa, teknologi yang kita pakai, teknologi pendukung yang kita tambahkan juga, itu kita sebutkan semuanya. Itu sampai jadi sebuah hipotesa penelitian, jawaban sementara atau solusi yang kita harapkan untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah kita utarakan. Kayak misal contoh di sini nih. Saya simple banget nih jawabannya. Nih, udah. Jawaban sementara cuma ini doang. Nah, contoh di sini. Cuma mau buat desain integrasi antara e-learning sama SIA. Terus rencananya saya menggunakan web service yang REST ya, REST web service. Terus saya pakai juga tambahin fitur external database untuk bla 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 gitu ya. Dengan mengharapkan apa dampak dari penggunaan teknologi tambahan yang saya pakai itu. Udah gitu doang. Jadi di latar belakang itu intinya hanya tiga tadi. Masalah utamanya apa yang menjadi alasan pondasi terkuat kita melakukan penelitian tersebut, cara kita menyelesaikan masalahnya, sama hipotesa penelitian atau jawaban sementara solusi yang kita harapkan dalam penyelesaian masalahnya. Udah itu aja. Dan untuk mendukung apa yang kita tuliskan, seperti tadi Mbak Joan sebutkan, kayak contohnya fun fact lah, atau ya kita sertakan dengan data-data yang valid, real datanya, bukan kita asal tulis, nggak ada sumbernya. Contoh, saya di sini bilang, sekitar 20 dari 4.000 sekian perguruan tinggi Indonesia yang menerapkan metode pembelajaran elektronik atau e-learning. Saya dapat dari sumber nomor 3 ini. Yang saya lihat kalau di sumber nomor 3 ini, nah dari sini saya dapatnya. Dari situs atau sebuah website ya. Boleh aja diambil. Saya sebenarnya mau nyari lagi sumber aslinya. Ini kan dia juga dapat dari sumber yang lainnya ya. Itu kan dari sumbernya, contohnya Pak Ma'ruf Amin yang ngomong tuh. Nggak tahu Pak Ma'ruf Amin dapat sumbernya dari mana. Yang pasti dia adalah orang yang eligible untuk memberikan informasi tersebut. Ya saya percaya aja. Atau kita juga ya wajib percaya ya. Dia berwenang mengeluarkan informasi tersebut. Ya mungkin, bukan mungkin ya, yang pastinya dia kan nggak akan asal ngomong. Karena posisinya tersebut tadi siapa gitu ya. Itu dia. Tapi saya masih mau cari-cari lagi nih, ada apaan aja sih nih sumber-sumber datanya nih yang biar bisa mendukung penjelasan saya atas latar belakang ini. Yang salah satunya ini kan salah satunya apa ya? Jadi oh sebentar. Jadi apa? Jadi penjelasan penelitian saya ini layak untuk dikerjakan. Saya nyari-nyari lagi dari referensi-referensi lainnya sampai misal di sini nih. Nah, contoh ini nanti di bawah ya. Ini informasinya dari sini nih, statistik penggunaan LMS Moodle. Saya dapat lagi dari Moodle Statistik. Ini resmi ya, gitu. Terus ada lagi di era COVID ini memang lagi banyak nih. Nomor 4 ini nih dari jurnal nih. Ya, kalau dari jurnal ya udah berarti datanya ya kita anggap aja valid. Jurnal itu kan sebelum publish di review. Ada reviewernya dan reviewernya kan bukan sembarang orang ya, artinya yang memang orang-orang eligible, layak, proper buat memeriksa, menelaah sebuah karya tulis agar layak dipublikasikan. Kalau kita bilang, wah ini nggak valid ini segala macam, berarti kita secara nggak langsung mendiskreditkan si reviewer-reviewer dan editorial jurnal, apalagi kalau misalkan jurnalnya sudah terakreditasi, wah ya nggak sampai begitulah kita ya. Kita ya udahlah, oke ini datanya gitu. Terus saya tambah-tambahin lagi beberapa lagi datanya. Nah, contohnya nih nomor satu ini dari saya nih karena oh iya penggunaan ini ya. Kenapa sih trennya e-learning, mobile learning ya memang lagi tren digunakan buat pemerataan bahan ajar dan lain-lain. Terus, nah ini ada lagi nomor 5, ini masalah ya data-data pendukungnya lah ya. Oke, itu jadi latar belakang yang eh, matang lah. Jadi kalau
start kita nih di latar belakang atau di alasan terkuat kita, alasan yang kita anggap layak, yang matang untuk melakukan sebuah penelitian. Dan ini juga orang-orang nanti melihatnya, oh iya nih penelitian ini layak nih dilakukan, oh penelitian ini kita butuhkan nih untuk penelitian. Nah, udah matang begitu, yang lainnya itu tinggal ngikutin aja, begitu. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Nah, Aman, ngomong-ngomong Pak. soal bikin referensi atau daftar pustaka secara otomatis, saya udah share video tutorialnya. Udah disimak? Udah, Pak. Mendeley. Bisa Ya, makanya. aman, Pak. Nah, yang lain aman nggak nih? Kebetulan di perangkat saya yang ini belum saya install nih. Tuh kan. Iya. Saya ada recordingnya di perangkat yang lama. Ntar saya kalau saya share aja deh. Udah diinstal udah. Udah diinstal ternyata. Nah, ini saya bisa login ke sini nih. Login Mendeley. Eh, sorry ya ini saya sering salah, sering typo nih. Matanya sudah mulai kabur dan tidak pakai tidak pakai kacamata. Jadinya begini. Yang lain udah bisa belum pakai Mendeley? Penting loh ini. Ada nggak yang tahu alasan kenapa pakai Mendeley? Selain biar otomatis gitu ya, atau biar gampang mensitasinya. Ada yang tahu lagi nggak? Kenapa? Makanya standar IEEE atau Iya, yang lain, Pak. IEEE. Oh, Ada yang tahu nggak kenapa saya menyarankan pakai Mendeley? Kalau apa ini untuk psikolog ya, ISO ini umum nih. Terus ada lagi yang untuk kita ini pakainya IEEE atau Harvard ya. Harvard itu kan general juga. Kalau untuk engineering, teknik lah ya, itu pasti IEEE. Nah, yang apa ini nggak boleh dipakai. Oh, nah, ini tuh untuk bidang psikolog atau ekonomi. Kalau engineering ya pakainya sih Mendeley ini ya. Mendeley ini bisa mengakses jurnal Elsevier ya, Pak. Betul. Tapi nggak semua yang bayarnya ya. Kalau yang berbayarnya nggak bisa diakses. Oh, Oh, yang dokumen ini harusnya otomatis nih. Ya, view source. Oke, reload. Ah, loh, agak aneh nih. Harusnya nggak keluar ini nih ya. Ini entah karena di Mac makanya jadi begini kali. Harusnya kita bisa langsung masuk di sini nih. Ada pilihannya. Web importernya. Tadi pertanyaan saya, ada yang tahu alasannya kenapa pakai Mendeley selain buat otomatisasi atau mudah? Ini nanti mempermudah pekerjaan teman-teman semua dan menghindarkan satu prasangka dari orang-orang. Oh, udah ada yang baru. bisa kolaborasi, Kak, Pak, ini. Ya, salah satunya itu. Salah duanya, ada yang tahu salah duanya? Hmm, adakah yang tahu salah duanya?
Pernah dengar Turnitin nggak? Pernah Pernah, Pak, Pak. Buat apa sih Turnitin tuh? plagiarisme, Hmm, cek, hmm. Red Lihat flag. deh, daftar pustaka saya kena plagiarisme nggak tuh? Kalau enggak yang kena Pak, plagiarisme kan ditandain kayak gini nih ya, tuh ya. iya, Nah, daftar pustakanya nggak kena ya, iya karena udah dikutip Pak, karena pakainya Mendeley. Mendeley, Kalau tulis manual di Word yang kayak ini nih, yang dari sini masukin ya, ini kena. iya, Itu. Ini siapa nih yang jawab nih, yang udah tahu nih? Nggak, saya lagi off cam jadinya nggak ngeliat. Oh, Mas Rafe ya. iya Pak, Oh, Mas Rafe kayaknya udah dapat banyak petunjuk petua di tempat kerjanya nih. Untuk mahal Pak teman-teman. Turnitin mah Pak. Enggak, saya belinya yang dari Shopee, yang sebulan-sebulan. Saya pakai punya Berapaan, Pak? kantor, Nah, kalau punya kantor lebih enak lagi. Mungkin nanti teman-teman bisa minta bantuan, Mas Rafe, minta tolong dong cekin gitu ya. Tapi jangan lupa kasih ya kopi atau apa Mas Rafenya ya, dilempar-lempar kopi gitu ya. Lempar kopi. kalau yang kalau yang single punya untuk satu institusi sampai 1 M kemarin. Oh, banyak banget itu. Iya, Ih, wah, mahal mental itu. Makanya saya juga kadang-kadang mau pakai punya kantor tuh kan ribet lama. Sedangkan kadang-kadang suka butuh cepet nih kayak lagi submit jurnal, editorial tiba-tiba kabarin, oh kirim Mendeley-nya ya. Udah akhirnya saya beli yang ada aja deh. No, makanya saya ini tuh waktu itu ini pakai contoh beli nih. Biasanya kan beli di Tokped, tapi Tokped kan ke yang jual-jual software gitu udah ke ban. Yang ada di Shopee ya pakai aja lah. Saya nggak tahu lah ntar dapatnya dari mana, tapi saya pergunakannya ya untuk kebaikan kan. Ya udahlah, saya beli. Yang penting kan saya dapetin hasil Mendeley kayak gini. Nah, ini contohnya nih. Berapaan untuk itu, Pak? Kenapa? untuk tugas nggak pakai ini kan Pak, Mendeley? enggak untuk tugas nggak pakai Turnitin, Enggak pakai Turnitin. Nanti di UASnya baru pakai Turnitin. Iya, di UASnya sama pakai. Di UASnya pakai mending oh, Turnitin ya. mending di Turnitin dari sekarang jadi pas UAS udah bebas. Betul, gitu. Turnitin tuh jangan pas udah kelar baru Turnitin, nyesek tau. Nyeseknya apa tadi? Begitu kita udah Ma- yang ngerasa, oh udah oke nih, nggak eh, bakal ini, nggak lupa taunya gede iya, nilainya. Nah, lupa itu kan dikutip jurnalnya di mana, betul. Nah, ini Maraprasa ulang. saya aja ini udah ngerasa pede banget gitu. Nggak bakal sama. Ternyata nyentuh 20%. 20% ini kalau kita ke jurnal yang bereputasi itu udah kayak batas maksimalnya toleransinya. Kalau buat internasional itu bahkan di bawah 20%. Ya 15-an lah gitu ya, 10 sampai 15. Kalau lokal-lokal ini masih terima nih 20%. Nah, ini padahal saya udah sangat-sangat pede. Ternyata tinggi juga 20%. Ya mau gimana lagi gitu. Makanya pakai Turnitin biar nanti kayak gini-gini tuh ini enggak ke ini ya, nggak apa nggak ke detect plagiarism. Karisma. Sedangkan kan ini kan pasti sama aja semua jurnal formatnya atau nulisnya sama persis begini kalau pakai tools atau software apapun, apalagi yang pakai Word juga sama, pakai si Mendeley juga sama begini, tapi karena kita pakai tools Mendeley dia menghindarkan ini di indeks sama si Turnitin gitu ya. Lagian Iya, penggunaannya enak, kayak misalkan contoh tadi mana yang saya udah login Turnitin, kita punya ini saya download nih ya, ini saya download nih. Nggak harus masukin manual kayak di Word loh. Kalau kita masukin manual di Word kayak gini contohnya. satu-satu. Satu-satu. Nih, masukin satu-satu. Pilih misalkan sumbernya adalah jurnal. Terus kita harus masukin semuanya nih fieldnya. Bayangin mau satu jurnal masukin segini banyaknya. Terus kita Kalau kutip dari 20 jurnal. Kan capek. kalau di Mendeley tinggal drag, ya, Iya, tinggal jadikan satu folder, file. Betul. dikutip, jadi. Iya, itu kan enaknya begitu. Nah, kayak gini tadi kan udah saya download nih. Misal saya mau add new. Nah, ini bisa ini yang manual nih ya, kita masukin manual. Kalau saya jarang banget pakai yang manual, lebih enak pakai yang add files nih. Nah, deh tadi saya downloadnya di download. Ini kalau ya, bener kali, bener lah, nggak kelihatan. Nah, dia lagi upload. Nah, ini harusnya muncul di sini. Saya lupa nggak bikin kategori. Nah, tuh udah ke input otomatis. Tuh dia.
Ya kalau ada yang kurang sesuai tinggal dicek aja udah sesuai belum nih. Kalau belum sesuai ya tinggal kita masukin aja. Kayak misalkan URL-nya nggak ada ya kita tinggal tambahin. Oh, Tapi iya. ini udah lengkap nih, udah ada DOI-nya. DOI juga kan bisa diakses nih. Kayak misalkan URL-nya nggak ada. Nah ini aja tinggal copy, masukin ke sini. Berarti kalau ada yang kurang Tuh, kita tambahin sendiri-sendiri ya Pak pas bisa. ngedrag itu nggak apa-apa ya. Iya, nggak Iya. apa-apa. Tuh, Iya, udah iya. jadi semua kan judulnya, udah abstraknya, udah nih ya, penulisnya, susunannya udah semua kita nggak repot-repot. Identitas jurnalnya udah tahun berapa, halaman keberapa, sampai dengan si volume dan isunya udah ada. Mau pakai di si Word-nya, contoh kayak gini, saya mau masukin lagi di sini contohnya ya. Tinggal enter. Oh ini kayaknya dia tabrakan nih. Saya update dulu. Nih, oke. Insert full citation. Oh, insert full citation-nya harusnya di sini di atas. Sorry, lupa. Nggak apa-apa ini jangan sampai di save ya. Bahaya kalau di save nih buat contoh. Contoh di salah satu teori di sini nih, saya mau insert Oh, citation-nya. Nah, ini kan titik citation settingnya harus kita rubah dulu ya. Ini masih pakai nih. Apa tuh? American American Typological. Political Nah, kita ganti pakai yang IEEE dulu. triple I. Nah, tinggal update citation style-nya. Oke, contoh di sini nih. Saya citasi ini nih ya. Sebelum titik, saya masukin nih referensi saya ini. Ini kalau satu, kalau mau dua, sila checklist aja tuh. Nanti bisa masuk semua. Tuh, bentuknya seperti ini. Nanti di bawah sini, Tinggal manggil ya Pak. ya tinggal di-update aja. Ya, ya. Ini saya nggak update ya. Kan Nanti di save. gampang jadinya. Takutnya tangan saya latah nge-save, biasanya begitu. Kebiasaan Ctrl S. Itu dia. Ya, jadi lebih enak pakai Mendeley itu. Ya nggak apa-apa, jangan sampai Ctrl S ya. Eh, ini kayaknya di Mendeley yang lama nih, nggak di sini nih. Takutnya tabrakan lagi nih. Tapi mainly Nih, versi yang baru itu. insert bibliografinya. Tuh kan, eh, apalah demi yang lain. Tuh kan dia ke insert di baru sini ya tuh. Dari sini nih ya. Tumbuk-tumbuk. Tuh, yang tadi kan 4 saya masukin. Nah, ini Iya. 4 masuk otomatis tuh. Dan ini nggak akan kena Turnitin. Lumayan daftar pustaka kena Turnitin itu. Banyak-banyakin tingkat plagiarisme kita. Jadi mendingan nggak usah manual, pakai yang otomatis yang gampang ya. Itu dia. Oke, ini udah beres. Ada yang mau tanyakan? Di down save dulu biar aman. Lah, belum kelas Pak. Iya, takutnya ini soalnya aku nanti bertanggung jawab kan. Saya masih buat laporan itu. Jadi pakainya gampang ya, Mentor itu. Kalau belum punya akunnya, tadi pas di mana tuh? Eh, sign out. Kalau belum punya akunnya, ayo. Nah, create free account dulu ya, atau di sini nih create account. Nanti dia diarahkannya ke si Elsevier sih kemarin. Nah ini ya. Hmm, oh, atau di sini aja bikinnya nih. Kalau misalkan di situ ribet ya. Nah, create Elsevier account. Harusnya di bawah. Ya sama aja sih di apa integrate semua. Nih ya, tinggal pilih yang student aja. Udah tinggal isi aja semuanya. Nah, akun ini nanti bisa dipakai buat login si Mendeley-nya. Mendeley. Itu dia. Terus kalau mau integrasiin ke Word, tadi caranya tinggal buka Word-nya, tinggal buka Word, terus cari misalkan di reference nih belum ada nih Mendeley-nya nih. Cari insert add ins ya atau add ins mana dia? Nah, get add ins nih di menu insert ya. Nanti tinggal cari aja, enter. Nah, tinggal di add aja. Beres. Nanti akan muncul di referensi ini. Tinggal kita klik.
Nanti dia kan kalau misalkan ini lagi ngeload dulu, nanti ada get start. Nah, kita klik aja get startnya, nanti dia login lagi tuh, login lagi baru nanti di sini muncul. Kalau mau ngeliat yang seperti ini, kliknya view source ya. Alah, begini lagi dia. Yang lolanya tetap di webnya sih, lola tetap di webnya. Kita bisa install desktopnya juga, tapi kalau saya lebih enak dari webnya aja, nggak usah pakai desktop. Cuma syaratnya ya kita harus connect internet gitu ya. Terus kalau di webnya, library di webnya kita sudah masukin, di sininya harus kita update biar dia masuk ke sini ya. Begitulah ceritanya. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? Pak, mau nanya Pak, Hmm? itu bikin Boleh. akun apa tadi namanya? Elsevier ya? Elsevier itu bayar apa gimana Pak ya? Gratis. Oh gratis. Apa Gratis. mesti pakai email apa kampus Kampus atau nggak gimana? usah. Saya tadi juga Oh, pakai tidak. email pribadi. Oh itu. Oke Pak. Ya, Terus cuman yang bayar apa sih Pak ya tadi? yang mana tuh bayar tuh? Ada Oh, berbayarnya Turnitin, apa nggak? Turnitin, Meetingnya Turnitin. ya? Oh Ah, ah. Turnitin. Mahal Turnitin tuh kalau kita beli resmi ya. Pergunakan aja cara yang Tapi ada. banyak ya Pak. Oh gratis ya. Betul. Oh, Kalau misalkan di Toko orang marketplace banyak. ada yang jual, ya pakai aja. Cuma saran saya jangan beli yang langsung kayak setahun atau lifetime. Nggak ada yang jual kayak gitu. Nggak. Paling aman beli 1 minggu atau 1 bulan aja udah. Kalau nggak salah kemarin saya beli 1 bulan itu 40 ribuan ya. Berapa lupa saya pastinya. Kisaran segitulah. Ya masih iya Pak. 1 bulan. terjangkau lah ya Pak. Masih. Jadi kalau misalkan mau patungan gitu kan itu kan nanti bisa dipakai rame-rame. Patungan aja beli satu, make banyakan. Itu aja. Nggak usah beli yang resmi ya. Ya nggak mengajarkan melenceng, tapi kan ya Hmm. budget pelajar lah. Karena saya juga masih pakai budget pelajar kok gitu ya. Saya coba gratisan Oke, ya. thank you. Iya. Kalau Selagi Mas Rafe enak di instansinya punya. Tapi kalau di instansinya itu ke save ke repository ya. iya Pak. Ya Auto. di setting. Oh udah auto. Iya. Oh, nggak megang settingan untuk nggak usah di save ke repository. Enggak. Resikonya gini, kalau udah pernah nge-save ke repository, begitu kita upload lagi, kita plagiarismenya tinggi loh. Iya emang Nah panjang itu. itu. Jadi kalau mau jangan di-save ke repository. Makanya nanti kalau teman-teman mau beli, cari yang enggak di-save ke repository. Jadi berulang-ulang nanti nyoba terus, hasilnya ya dari start Bisa dari minim. awal lagi. Ya, Iya. enggak. Misal nih, udah upload yang A, plagiarismenya tingkatnya 15%. Di save di repositorinya, upload lagi updatean A, bisa jadi 100% atau ya di atas 90% nanti tingkat kemiripannya. Jadi kalau mau beli yang jangan disimpan ke repositori itu ya. Mulai-mulai coba pakai yang namanya Turnitin kayak gitu. Apalagi yang udah mau mulai-mulai semester akhir, dibiasakan menggunakan Mendeley, Turnitin, terus tools-tools untuk review jurnal kan banyak banget dari AI ya dipakai, tapi jangan sampai habis pakai itu nggak dibaca juga tuh jurnal karena kan nggak pasti tepat dia nge-reviewnya. Yang paling bagus ya review sendiri, dibaca jurnalnya baik-baik, dipahami, dimengerti isi penelitian dari orang terdahulu, peneliti terdahulu yang udah publikasi, review sendiri. Memang pakai tools itu cepet, tapi teman-teman nggak dapet ininya, insight-nya di situ ya. Saya nggak menyarankan menggunakan tools review jurnal ya. Nanti apa nggak dapet sari dari apa yang mau kita baca. Kalau dari reviewnya doang, ya dia cuma kayak dari keyword-keyword tertentu aja, kan belum tentu juga database keyword database dia itu benar-benar sama dengan seluruh publikasi yang ada itu. Takutnya ada yang skip nih. Nah, terus teman-teman nggak dapetin informasi itu, misal contoh dari metode yang dipakai, malah ke skip nggak ada metodenya. Nah, teman-teman akhirnya nggak tahu metode yang dipergunakan di salah satu penelitian itu apa. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Hanya apa ya Pak? Bebas. Berhubungan dengan MPTI ya, jangan yang lain. Iya. Oh iya Pak. Tanya tentang isi. Maksudnya ini. Bagian isi. Ini. Kemarin kan di MK data mining. Data itu ketika
akan diteliti itu harus apa adanya, jangan ditambahin atau dikurangin. Hmm. Nah, ketika kita meneliti suatu data itu, apakah hasilnya itu harus bisa dikatakan berhasil, penelitian itu berhasil ketika sesuai dengan apa yang kita prediksi, atau ketika penelitian hasil dari data yang kita teliti itu tidak sesuai, itu juga merupakan sudah hasilnya. Oh, misalkan sebelum kita pakai tools atau algoritma tertentu, kita udah ngira-ngira hasil prediksinya itu gimana gitu. Ya, Tapi begitu kita ternyata lakuin, ternyata ya beda. nggak sesuai ya. Tuh, apakah itu juga disebut hasil dari penelitian atau harus diulang biar Iya, sesuai standar gitu? kalau kitanya, gini contoh gampang ya. Kita, ya saya ilustrasi ke yang lain ya, biar Ya, gampang. Pak. Ya, Kita punya sebuah bidang datar, persegi panjang. Terus kita semua tahu rumus keliling persegi panjang itu 2 dikali panjang tambah lebar kan? ya, Ada asumsinya panjang 4, lebarnya 6. Hasilnya kita udah tahu tuh berapa. 24 kan? Ternyata kita bikin software nih, bikin software contohnya pakai C++ gitu, yang paling gampang. Bikin perhitungan keliling persegi panjang, kita masukin rumusnya, kita masukin tadi panjangnya 4, lebarnya 6. Kok hasilnya nggak 24 ya? Kita hitung manual atau menurut perkiraan kita hasilnya 24, tapi sistem kok nampilin 20. Berarti kan ada ketidaksesuaian berjalannya algoritma atau rumus atau logika yang kita buat di sistemnya. Itu asumsinya kalau kita menguasai algoritma yang kita pakai, kita tahu berjalannya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hasilnya gimana. Kitanya, otak kita berpikir seperti compiler ya, ya. compiler dan tahu hasilnya pasti begini, bener seperti ini, karena dari algoritma ini ya hasilnya pasti seperti ini. Terus diterapkan di sistem, kok beda? Berarti yang salah adalah algoritma di sistemnya. Tapi syaratnya tadi apa? Syarat Kitanya maksudnya tahu persis tahu persis. algoritmanya, prosesnya dia gimana nanti, dan nanti akan hasilnya seperti apa ya. Tapi kalau kitanya sendiri nggak tahu ya, ya udah dari sistem itu berarti. Atau coba lagi bikin satu page atau satu file lagi, source code-nya di copy, dicek lagi dari awal, running ulang. Nge-compile itu nggak cukup sekali. Makanya di sistem itu pada saat nge-develop ada yang namanya pengujian dan wajib. Pengujian itu kan ada 3, ada yang black box, ada yang white box, ada yang gray box. Kalau black box ini hanya secara fungsionalnya aja, jalan gak nih semua fungsinya, tapi back end-nya nggak diperiksa atau codingannya nggak diperiksa secara codingan-codingan untuk fungsi-fungsi tertentu yang vital, apalagi nggak dilakukan pengujian. Pengujiannya per baris lagi, sama seperti pada saat ngompil. Ngompil itu kan compiler nge-compile program kita baris per baris, dari baris paling awal sampai baris terakhir. Kalau ada 1000 ya dia seribunya diperiksa. Itu makanya setiap sistem itu sebelum launching wajib dilakukan QC, dan di QC itu di testing dengan metode testing yang sudah kita tentukan. Kalau misalkan Mas Rafe, eh, kok saya ngitungnya harusnya hasilnya A, kok di sistem hasilnya B, balik lagi, kitanya menguasai nggak tuh algoritma yang kita taruh atau buat di sistem itu. Dan kalau sistemnya miss, ya kita udah nguasai tapi sistemnya miss, ya kita bisa cross check sistemnya. Tapi kalau kita nggak nguasain algoritma itu dan ternyata sistemnya miss, bingung siapa yang akan salahkan, kita yang salah atau sistem yang salah. Paling gampang ya kita testing sistemnya, diuji sistemnya. Memang untuk menguji sistem ini, kalau kita menguji codingan ya, algoritma itu diuji pasti codingan ya, pakai pengujiannya white box. Kalau kita manual ya nggak mungkin. Pakai tools bayar mahal. Ada yang gratis tapi ya dikit-dikit. Nggak bisa kayak satu file, satu sistem utuh. Paling per file atau ya per subsystem atau per subfungsi atau fungsinya juga belum tentu. Ya, mau nggak mau ya pakai itu aja. Yang penting diuji aja itu. Ya, eh, Oke, begitu. Pak. Mas Raffi. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke, kalau untuk data mining tadi Mas Sapi kan maunya data mining ya. Data mining itu kalau nanti data miningnya ini tadi buat apa sih? Lupa saya tadi buat ini ya. Pengelompokan apa eh Pak? clustering ya, Iya Pak. kemiripan atribut, segmentasi. Berarti tujuannya kalau pengelompokan itu explanatory, konfirmatory, apa exploratory? Saya agak lupa nih pengelompokan. Nyari pola baru nggak sih? Enggak ya? Nyari pola Maksudnya baru ya. pola pola baru gimana Pak? Kan sebelumnya nggak ada proses bisnis untuk ngelompokin barang-barang itu dan nanti akan ngecek ngecek apa Eh, kayak kayak kebutuhannya ya. gitu kan. Ya, Dan sekarang dibuatkan data mining dengan metode clustering itu ya buat tadi menuhin kebutuhan. Berarti benar tadi exploratory ya, ya, cari ya. pola baru. Jadi sarana eksplorasi atau exploratory, sorry. Dah itu aja. Nanti dibaca-baca lagi data miningnya. Oke, Yang lain Pak. aman nggak? Malu bertanya sesat di jalan loh. Nanti kalau bingung tuh, Oh, capri jenengan ya Pak. di grup aja ya. Biar Ya Pak, semuanya, iya. biar sekali nanya. Takut yang lain juga mau nanya. Jadi biar enak ngejelasinnya. Mas Hendro nanti tugas proposalnya diperbaiki ya. Karena yang dikumpulkan itu udah di delete ya. Ya Pak, sudah saya ganti Pak. Ya oke. Tanya salah itu Pak. Nah, ya apa, masih ada waktunya santai. 3 Desember berarti masih 16 hari, 3 jam 14 menit. Oke lah. 16 hari belum ngedit videonya. Oh iya, nggak Ini apa-apa. pakai video ya Pak ya? Pakai. Oh gitu, ya ya ya. Tuh, ya kita pakai video aja masih kecolongan kemarin juga ya. Apalagi nggak pakai video vlog pembuktian pengerjaan tugas ya. Makin berbahaya gitu. Jadi tujuannya vlog itu adalah untuk validasi juga. Benar nggak nih si mahasiswa ini yang kuliah dan dia mengerjakan? Takutnya yang di data kita mahasiswanya A, tapi yang kuliahnya siapa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Aman? Beres? Pak, tugas Ya, saya itu oh, presentasi pakai PPT atau langsung dari proposalnya aja. PPT-nya aja. PPT-nya aja nggak Oh, usah proposalnya ya. Proposalnya oke. kepanjangan. Atau kalau mau ya biar ya oke lah saya peringan dikit lah ya. Nggak usah buat file PPT tapi presentasi dari proposal aja. Thank you, Pak. Oke, berarti nomor 2 ini ya anggap aja nilai bonus 20 tuh ya. Jadi kalau nggak ngerjain juga dapat nilai 20 ya. Oke. Jadi tinggal presentasiin aja dari proposalnya, tapi bikin proposalnya yang layak ya. Format proposalnya itu udah ada contohnya, tadi udah saya share juga di WhatsApp grup. Ya Pak, Terus makasih ya. juga ada publikasi saya itu salah satunya. Jadi itu udah proposal, terus ada publikasinya juga. Nah, jadi silahkan boleh dicontoh, tapi itu nggak saya bilang sepenuhnya benar atau bagus ya. Kayak tadi aja saya bilang saya judulnya ada kebalik naru gitu ya. Judul itu memang bikin bingung. Jadi judul itu ya harus estetik juga, harus jelas juga, tapi jangan terlalu membeberkan semuanya. Itu saya judulnya terlalu membeberkan semuanya. Ya nggak apa-apa lah ya. Karena itu ngerjainnya mepet untuk laporan aktivitas ya mau nggak mau jadi ya. Tapi alhamdulillah keterima di salah satu jurnal bereputasi ya udah lumayan lah. Itu aja. Oke, kalau nggak ada lagi yang tanyakan, semangat untuk ngerjain tugasnya. Tugas literatur review masih saya buka, masih saya open. Jadi kalau ada yang mau revisi silahkan diupload ulang. Terus ada tugas lagi proposal penelitian. Dan nanti di ujian akhirnya itu teman-teman sudah bisa publikasi atau berani publikasi. Saya nggak mengharuskan nanti di tugas akhirnya, di mata kuliah ini ya, di UAS-nya itu adalah terpublish, tidak. Tapi teman-teman berani untuk submit ke salah satu penerbit jurnal dengan ada bukti submitnya. Pokoknya kalau submit auto A ya. Gitu. Tapi ya nggak asal jurnalnya karena nanti kan akan dicek juga di beberapa tugas sama di apa di tugas yang besok itu tuh yang proposal itu kan ada video penjelasannya saya pasti ngeceknya dari video penjelasannya itu karena kalau baca satu-satu ya
agak banyak ya, lebih enak sambil ngedengerin dan ngelihat gimana kesiapan teman-teman semuanya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, sehat selalu dan selamat berakhir pekan semuanya. Malam, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you semua.